نفعنا الله به وبعلمه وبعلمكم وبعلم سير الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم. قال سيدي: ولما طالعت كتاب خلاصة أهل الكمال في تراجم الرجال رأيت في ترجمة رجل أنه كان يحضر درسه 10,000 نفس فتعجبت، ثم رأيت في ترجمة رجل آخر 50,000 فزدت تعجبا وقلت: إيش هذا الصوت الذي يبلغهم؟ ثم رأيت في ترجمة يبلغهم ثم رأيت في ترجمة رجل آخر أنه كان يحضر درسه 70,000. ثم رأيت في ترجمة سفيان بن عيينة أنه كان يحضر درسه 100,000 فتعجبت غاية وقلت: إيش هذا الصوت الذي يبلغهم؟ وكأنه يملي عليهم وهو مرتفع على شيء. عجيب. نعم. في خلاصة أهل الكمال في تراجim rijal ada riwayat para aulia was salihin, itu disebutkan manaqib fulan. Itu ada disebutkan di situ orang hadir di majelisnya itu 10.000 orang. 10.000 orang. Suaranya kok bisa nyampe? Bagaimana bisa kedengaran suaranya? Ada lagi satu wali yang lain, satu ulama lain, itu pengajiannya dihadiri 50.000 orang, 50,000. Ada lagi dihadiri majelisnya 70.000 orang. Bagaimana suaranya bisa kedengaran oleh mereka? Kok bisa sampai? Subhanallah. Saya takjub. Terus saya baca terjemahnya Sufyan bin Uyainah, itu majelisnya, pengajiannya dia dihadiri 100.000. Yang hadir darsnya dia, pengajiannya dia 100.000 orang. Bagaimana tuh sampai suaranya kok bisa kedengeran? Oke, mereka hadir banyak, di sini juga banyak orang hadir, oke. Tapi suaranya bisa sampai terdengar. Subhanallah. Dulu enggak polusi suara seperti sekarang ini. Tapi ya 100.000 itu banyak. Atau 10.000 pun itu juga banyak banget. Bagaimana? Suara napas orangnya aja udah berisik kalau 10.000. Suara napasnya. Belum lagi kalau satu bedam, semua bedam. Subhanallah. Cuma dulu nggak ada polusi suara seperti sekarang. Lakin subhanallah berkah suaranya mereka. Itu diriwayatkan Nabi SAW waktu Hajjatul Wada', itu yang hadir itu 100.000. Dalam riwayat lebih dari itu, 150.000, 120.000, 150.000. Alhasil fi Hajjatul Wada' itu suara Nabi waktu khutbah di Arafah itu didengar oleh kaum wanita di tenda mereka. Kedengaran sampai ke tenda. Mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uniknya jumlah mereka 100.000, enggak ada satupun yang desek-desekan sampai sendalnya putus. Tertib, teratur, enggak ada yang keinjak-injak. Teratur. Semuanya saling mengalah. Itu orang terpelajar begitu. Orang terpelajar begitu, orang majelis begitu. Orang majelis deket-deketan, desek-desekan, yang ini keinjek, yang ini benjol, yang ini kecakar, yang ini kedorong, ini bajunya robek, ini handphonenya hilang, ini sendalnya putus. Atas nama apa? Mau salaman, mau berkah. Lah, ente mau berkah jaga adab ya akhi. Mau berkah adab, mau selamat adab. Tanpa adab la berkah wala selamat. Jaga adab. Dimudahkan untuk salaman salam, enggak dimudahkan ya udah. Hatta Hajarul Aswad yang besok memberikan kesaksian kepada orang yang menyalaminya, nyium Hajarul Aswad sunnah. Tetapi ngeganggu muslim lain haram. Seandainya posisinya desak-desakan, nggak bisa nyampe ke Hajarul Aswad, nggak harus ngedorong-dorong orang, maksain diri, nggak bisa nyium,
usap dari jauh. Enggak bisa jauh, ya enggak bisa ngusap dari jauh, isyarat dari jauh. Kita tayassar, enggak harus maksakan diri. Yang penting jaga adab, sakinah wal wagar, wa tumaninah. Hakadha. Enggak ada yang dorong-dorongan, enggak ada yang desek-desekan, enggak ada yang injek-injekan, enggak ada yang sendalnya putus. Nah, itu berkah. Taib. Dzakar anna Sayyidina Ali Ridha lama dakhala Naisabur wa shaqqa suqaha alaihi madhallah la yura min waraiha. Ta'arrad lahu al-hafidhan Abu Zar'ah Ar-Razi Muhammad bin Aslam At-Tusi. Waktu Imam Ali Ridha pergi ke Naisabur, beliau ditutupin oleh tandu atau apa, artinya ketutup lah, nggak kelihatan, ditutupin dengan penutup sehingga nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan dari depan ataupun dari belakang. Maka beliau dihadang oleh dua ulama besar, Al-Hafidh Abu Zar'ah wal Hafidh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Mereka meminta bersama kedua mereka ini ada para santri ahli hadis. Mereka udah nunggu di tengah jalan, ingin mendengar dari Al-Imam Ali Ridha. Bilang, kita cuma mau dengar hadis yang kamu dapat dari ayahmu, dari kakekmu. Begitu kemudian diminta, kami ingin melihat wajah engkau wahai imam. Maka dibuka itu tabir, semuanya melihat Al-Imam Ali Ridha. Enggak maksain buat salaman. Ketika melihat wajah Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah, orang pada nangis histeris. Nangis histeris. Sampai ada di antara mereka mencium kaki keledai yang ditunggangi. Allah. Bekas pijakannya. Akhirnya ulama berteriak, ya ma'asyaran nas ansitu. Sekalian manusia diam. Diam langsung. Semua langsung diam. Kemudian mereka meminta hadis. Maka Imam Ali Ridha bilang, haddatsani abi Musa Al-Kazim an abi Ja'far Shadiq an abi Muhammad Al-Baqir an abi Zain Al-Abidin an abi Al-Husain an abi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Qala haddatsani habibi wa qurrat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah haddatsani Jibril. قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. Ini hadis dari ayahnya beliau Musa Al-Kazim, dari ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Imam Ali Zain Al-Abidin, dari ayahnya Al-Husain, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, an Nabi Muhammad. Nabi dapat dari Jibril. Wa Sayyidina Jibril mendapatkan dari Allah Rabbil Alamin, yang menyatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku, yang mengucapkannya masuk dalam bentengku. Yang masuk dalam bentengku aman, selamat dari azabku. Kemudian ditutup lagi itu tabir, lanjut perjalanan. Itu dihitung, didata siapa yang hadir dari juru tulis yang menulis hadis,
Itu para ahli hadis, itu yang menulis hadis, itu jumlahnya 20.000 orang. 20.000 orang. Ahli hadis yang menulis hadis. Ada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di zamannya beliau, kita ngumpul di satu tempat, tempat peristirahatan. Nah, kita ngumpul di satu tempat, di kebun atau di mana. Itu 80 orang. Kedengaran tuh oleh Imam Al-Haddad, oh takjub. Di zaman sekarang 80 orang berkumpul dalam keadaan, artinya dengan tariqah yang sama, manhaj yang sama, pakaian yang sama, di antara mereka enggak ada permusuhan, enggak ada kebencian. Oh, itu sesuatu hal yang langka di zaman ini. 80 orang bisa ngumpul. Enggak ada antara dua orang itu kedengkian. Subhanallah. Allah yajma'ul qulub insyaallah. Ayaqra. Wa balaghana an Sayyid Ahmad bin Idris Al-Yamani annahu qala tala'tu 600 tafsir fama syuftu li qalilan. Syafaat. Nah, itu berkah. Taib. Dzakar anna Sayyidina Ali Ridha lama dakhala Isabur وشق سوقها عليه مظلة لا يرى من ورائها تعرض له الحافظان أبو زرعة الرازي محمد بن أسلم الطوسي. Waktu Imam Ali Ridha pergi ke Naisabur, beliau ditutupin oleh tandu atau apa, artinya ketutup lah, nggak kelihatan, ditutupin dengan penutup sehingga enggak kelihatan wajahnya, enggak kelihatan dari depan ataupun dari belakang. Maka beliau dihadang oleh dua ulama besar, Al-Hafidh Abu Zar'ah wal Hafidh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Mereka meminta bersama kedua mereka ini ada para santri ahli hadis. Mereka udah nunggu di tengah jalan, ingin mendengar dari Al-Imam Ali Ridha. Bilang, kita cuma mau dengar hadis yang kamu dapat dari ayahmu, dari kakekmu. Begitu kemudian diminta, kami ingin melihat wajah engkau wahai imam. Maka dibuka itu tabir, semuanya melihat Al-Imam Ali Ridha. Enggak maksain buat salaman. Ketika melihat wajah Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah, orang pada nangis histeris. Nangis histeris. Sampai ada di antara mereka mencium kaki keledai yang ditunggangi. Allah. Bekas pijakannya. Akhirnya ulama berteriak, ya ma'asyaran nas ansitu. Sekalian manusia diam. Diam langsung. Semua langsung diam. Kemudian mereka meminta hadis. Maka Imam Ali Ridha bilang, haddatsani abi Musa Al-Kazim an abi Ja'far Shadiq an abi Muhammad Al-Baqir an abi Zain Al-Abidin an abi Al-Husain an abi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Qala haddatsani habibi wa qurrat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah haddatsani Jibril. قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي.
Ini hadis dari ayahnya beliau, Musa Al-Kazim, dari ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Al-Husain, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, an Nabi Muhammad. Nabi dapat dari Jibril. Wa Sayyidina Jibril mendapatkan dari Allah Rabbil Alamin, yang menyatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku, yang mengucapkannya masuk dalam bentengku, yang masuk dalam bentengku aman, selamat dari azabku. Kemudian ditutup lagi itu tabir, lanjut perjalanan. Itu dihitung, didata siapa yang hadir dari juru tulis yang menulis hadis, itu para ahli hadis, itu yang menulis hadis, itu jumlahnya 20.000 orang, 20.000 orang ahli hadis yang menulis hadis. Ada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di zamannya beliau, kita ngumpul di satu tempat, tempat peristirahatan. Kita ngumpul di satu tempat, di kebun atau di mana. Itu 80 orang. Kedengaran tuh oleh Imam Al-Haddad, oh takjub. Di zaman sekarang 80 orang berkumpul dalam keadaan, artinya dengan tariqah yang sama, manhaj yang sama, pakaian yang sama, di antara mereka enggak ada permusuhan, enggak ada kebencian. Oh, itu sesuatu hal yang langka di zaman ini. 80 orang bisa ngumpul, enggak ada antara dua orang tuh kedengkian. Subhanallah. Allah yajma'ul qulub insyaallah. Ayaqra. Wa balaghana an Sayyid Ahmad bin Idris Al-Yamani annahu qala tala'tu 600 tafsir fama shuftu li ghalilan shafat li ghalilan hatta fataha Allahu alayya bil fathil kabir fi qawlihi ta'ala walladhi qaddara fahada unzur ila hadhihi al-himmah wal 'ishqah mata jama hadhihi tafasir وكيف تيسر له جمعها وقراءتها مع أنه مشهور بالذكر لا بهذا الفن وهو متأخر اجتمع به الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب أحمد الجنيد. قال الحبيب أحمد الجنيد لما وصلنا عند سيد أحمد بن إدريس المذكور قرأت عليه في الرشفات فتكلم على كل بيت منها بآية من القرآن وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا الإدراك والفهم والحفظ؟ وقرأ الحبيب حسن بن صالح البحر عليه رسالة صلاة المقربين. فقال سيد أحمد إن كان صاحب هذا النفس على وجه الأرض يحق أن تغرب هذا النفس على وجه الأرض يحق أن تضرب إليه أكباد الإبل. أيوة. قال الحبيب أحمد الجنيد. فقال الحبيب أحمد الجنيد وددت أن أخبرهم بأنه هو القارئ فمنعني الحبيب حسن. فقال بعض مريد الحبيب أحمد بن إدريس لعل مؤلفها واصف غير عارف. فقال له الحبيب أحمد اسكت إن الإناء يرشح بما فيه. عجيب. لا إله إلا الله. Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Yamani itu dia bilang, saya meneliti, mengkaji, membaca 600 tafsir, 600 tafsir, bukan 600 jilid, 600 tafsir. Setiap tafsir itu entah berapa jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 10 jilid, 600 tafsir. Akan tetapi tetap masih belum puas hati saya, masih belum puas, masih ada ganjelan, masih haus, hingga Allah Ta'ala bukakan saya dengan futuh, dengan fathul kabir, dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi walladzi qaddara fahada.
Allah yang menentukan, menakdirkan dan memberi hidayat. Habib Ali bilang, lihat nih semangatnya Imam Ahmad bin Idris. Bagaimana dia bisa mengumpulkan 600 tafsir. Kita ya Allah, satu aja kita bisa kumpulin, alhamdulillah. Ini 600 tafsir. Dari 600 penulis. Udah dia kumpulkan, bisa dia baca. Kita satu aja belum beres. Dia baca satu persatu. Subhanallah. Segitu beliau ini bukan dikenal sebagai apa namanya, dia seorang ulama besar, tapi tidak masyhur dengan ahli tafsir. Bukan masyhur sebagai ahli tafsir. Imam Ahmad bin Idris. Lain yang ahli tafsir. Artinya kalau yang bukan ahli tafsir aja meneliti 600 tafsir, apalagi yang bukan ahli tafsir. Segitu artinya beliau udah meneliti 600 tafsir, masih belum dikenal, belum masyhur sebagai ulama ahli tafsir. Padahal sudah meneliti 600 tafsir. Makanya kita bingung, kok orang zaman sekarang gampang banget ngasih label. Gampangnya ngasih label, oh ini ulama, ini pemimpin ulama, ini imamnya ulama, ini wali, ini arif billah, ini kutub, ini hehehe. Gampang banget memberikan label. Subhanallah. Hadha zaman ahluh idda'u kulla syai' wa taraku kulla syai' wadda'u kulla syai' wa fatahum kullu syai'. Mereka meninggalkan segala kebaikan dan mereka mengklaim punya segala kebaikan sehingga mereka luput darinya segala kebaikan. Kebaikan apa? Paling enggak udah ketika dia tidak bersifat dengan sifat mulia, dia tahu diri. Dia tahu diri kalau dia kurang. Sama kayak orang, dia nggak bisa beli bensin, paling enggak dia tahu tangki bensinnya kosong. Udah. Paling enggak dia sadar tangki bensinnya kosong. Saya nggak punya duit buat beli bensin. Ya. Dan dia paling kagak ya sadar tangki bensinnya kosong. Ini kagak, udah nggak punya duit buat beli bensin, nganggap tangki bensinnya penuh. Jalan mau kemana? Saya mau mau ke Paris naik bajai. Kapan nyampenya? Paling enggak dia tahu diri. Rahimallahu mra'an arafa qadar nafsi. Ada orang nggak bisa berenang, udah gitu nggak sadar kalau di sini dirinya nggak bisa berenang, nekat mengarungi samudra, ya sudah, ya bikin tahlilan dulu deh buat dia. Ada Sayyidi Ahmad bin Idris, minal mutaakhirin, jumpa dengan Al Habib Hasan bin Saleh. Habib Ali jumpa dengan Habib Hasan bin Saleh. Al Habib Hasan bin Saleh jumpa dengan Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Yamani. Habib Hasan bin Saleh jumpa bersama Al Habib Ahmad Al-Junaid. Waktu kita tiba jumpa dengan Sayyid Ahmad bin Idris, maka kita ambil berkah mau baca kitab. Saya baca di hadapan beliau kitab Rasyafaat. Maka Sayyid Ahmad bin Idris berbicara, menafsirkan itu Rasyafaat dengan dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Setiap satu bait syair ini di Quran dalilnya ini di Quran dalilnya ini. Nah, dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad setiap bait. Subhanallah, pemahamannya mendalam. Udah gitu ketika Al Habib Hasan bin Saleh dia baca risalahnya Salatul Mugharrabin. Al Habib Sayyidi Ahmad bin Idris ketika mendengar kitab Risalatul Mugharrabin, Risalat Salat Mugharrabin, maka dia takjub. Dia bilang, "In kan sahib hadzal nafas
ala wajhil ard yahig an tudrab ilaihi akbadul ibil. Kalau penulis kitab ini masih hidup, maka sungguh patut ya, orang melakukan perjalanan jauh, menempuh perjalanan, naik ontak, pergi jalan seminggu 2 minggu cuma buat ketemu ini orang, ngambil berkah. Siapa penulisnya? Yang baca kitab Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Ahmad Al-Junaid mau ngasih tahu, nih penulis yang baca. Dicolek sama Habib Hasan bin Saleh, diam, jangan bilang-bilang. Ada satu muridnya bilang, ya Sayyidi Ahmad, la'alla mu'alifha wasif ghair arif. Mungkin penulisnya cuma mensifatkan salatnya wali-wali, dan dia tidak mengerti salatnya wali-wali. Maka dibentak oleh Sayyidi Ahmad, uskut, diam, jangan asal ngomong kamu. Innal ina yarsyah bima fih. Setiap wadah memercikan isinya. Dia arif, sehingga yang keluar dari dia memercikan isinya. Nah ini, kitab ini adalah percikannya dari apa yang dia rasakan. Al Hasan bin Saleh Al-Bahar, ahli ibadat. Setiap malam dia tutup salat tahajudnya dengan 2 rakaat. Rakaat pertama baca Quran dari awal sampai khatam, rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas 90.000 kali tiap malam. Hasan bin Saleh, Bahar Nuruh Tafih. Abu Bakar bin Abdullah itu mimpi melihat di majlisnya Al-Habib Hasan bin Saleh, itu di luar tuh dibentangkan surga, berikut istananya dan bidadarinya memanggil-manggil. Wal Hasan bin Saleh dari rumahnya, dari jendela rumahnya dia ngejerit. Ini dalam mimpinya Abu Bakar. Ma muradil hur walal gusur inna muradi kashfus sudur. Yang saya pengen bukan bidadari, bukan istana, yang saya inginkan dibukakan hijab. Igul Umar, dibukakan hijab bagaimana? Bidadari udah manggil dia, istana udah manggil dia, surga dibentangkan di bawah rumahnya. Dia bilang, saya pengen dibukakan hijab. Hijab apaan? Tapi mereka itu enggak puas dengan kadar pendekatan yang sedikit, mau selalu lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Ma balaghta li rutbatin illa wa nadatka al-maramu amamu. قال سيدي وفضل الله غير منحصر والدليل على ذلك صريح القرآن ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في الآيات الأخرى وقليل من الآخرين. الله يجعلنا من هذا القليل. وبعد ما طال سيدي وأذنب في ذكر اجتهاد المتقدمين في طلب العلم قال وإن أردت الأعمال فقد كان ورد سيدنا علي بن الحسين 1000 ركعة كل يوم. وكان سيدنا عبد الرحمن السقاف يقول أيوة سيدنا علي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة. tiap hari 1000 rakaat. مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة وعلى هذا المثال كان زين العابدين. وكان سيدنا عبد الرحمن السقاف يقول أيام أنا في السقالة آتي كل يوم ب7 ختمات بالنهار و7 ختمات بالليل. في السقالة في المدرسة. Tiap hari itu menghatamkan Quran 7 kali hatam di siang hari, 7 kali hatam di malam hari. Walamma dha'aftu, ketika sudah mulai lemah, itu ayyam fi sagalah, yakni waktu masih muda, masih sekolah bahasanya kita. Ada beberapa bahasa tuh dipakai di sana oleh Habib Ali dengan bahasanya dia mengungkapkan. Ya, ini waktu Imam Abdurrahman Segaf di masa muda beliau masih belajar, itu hatam Quran siang 7 kali hatam, malam 7 kali hatam. Begitu udah sepuh, udah lemah fisiknya, siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam.
dari subuh ke zuhur 2 kali hatam, dari zuhur ke asar sekali, dari asar ke maghrib sekali hatam, begitu. Malam 4 kali hatam. Ada orang datang masuk ke rumahnya Imam Segaf, datang ke rumahnya Sayyidina Segaf, ke kamarnya beliau, wal Habib Abdurrahman lagi sholat, didapati bajunya beliau bertasbih. Semua benda yang ada di kamar bertasbih. Ada satu orang datang ke Imam Segaf, bilang, anak saya enggak kelar-kelar ngapalin Quran, lemah hafalan Qurannya, enggak becus ngapalin Quran. Mas Khuluh, biar duduk tinggal di rumah saya. Tinggal di rumah Imam Segaf beberapa hari, ya, sekitar sebulan mungkin. Khalas, langsung melekat Quran pada dirinya. Hafal. Tiap hari 4 kali hatam, tiap siang malam 8 kali hataman Quran. Allah. وسيدنا عمر محضار يأتي في نفس الواحد ب1000 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Ya, dalam satu nafas Imam Umar Mahdhar bin Abdurrahman Segaf itu membaca zikir ya latif 1000 kali. Ya latif 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 ya latif. 10 kali kita. Ini 1000 kali. Dalam satu nafas. Ada pembantunya beliau, khadimnya, yang ngebantuin cuma bisa 1 kali nafas 500 kali. Nanti coba baca sekali nafas 100 kali. Pasti langsung ditahlilin setelahnya. Baik. Kira. Wa Sayyiduna Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail muqaddam turbah al-musaf khatimatu wirdihi kulla lailah rak'atan yaqra'u fihi ma khatmah wa huwa qa'im wa ka'anna al-fajr Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail 2 rakaat baca khatam Quran itu sebagai penutup dessert. Tahu dessert? Hidangan penutup dari tahajudnya. Dalam 2 rakaat tersebut hidangan penutupnya khatam Quran di 2 rakaat. Wa ka'annamal fajr marbut bisalamih. Begitu dia salam langsung azan fajar. Subhanallah. Baik. Qala ba'du sadah ana ragabtu fil hadar wa safar fama ra'aituhu tarkaha hatta qala inni kuntu ana wa iyyah. Ma ra'aituhu tarakahuma. Fama ra'aituhu tarakahuma. Ada orang saya ngedampingin beliau di suatu perjalanan. Itu saya lihat hatta dalam safar enggak ditinggalin tuh 2 rakaat yang itu. Sekali saya bersama beliau itu fitri Hud, ziarah Nabi Hud, jalan kaki, perjalanan panjang. Terjadi hujan lebat di jalan. Petir, angin, dingin. Orang-orang sampai kesusahan, capek, penat. Akhirnya dia bilang, ini malam Sayyid Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail enggak bakal bisa menjalankan rutinitasnya. Begitu datang waktunya, ya dia bangun tahajud sampai terbit fajar, enggak ditinggalin. Tahu. Istiqamah. Ba'dhum ada dalam perjalanan kadang tuh dia tidak bisa menjalankan wiridnya 100%, beberapa salihin. Ada Jaddul Habib Umar bin Hamid Jailani. Itu kalau dia ada wirid yang luput di perjalanan tuh dicatat. Entar begitu kondisi udah stabil, udah di mana namanya? Di tempat perhentian atau di rumah, dilihat mana yang ketinggalan, mana yang luput, semuanya digodok oleh beliau. Wal Habib Abdullah lahaddat subuhuh kulla yawm 100 rak'ah. Tiap hari 100 rakaat. Waktu belajar di Mi'alamah di TPA. Tiap hari 100 rakaat. Ugil 200 rakaat. Sayyidil Habib Hasan bin Saleh
يأتي في الركعة الأولى بختمة والركعة الثانية ب90,000 من سورة الإخلاص كما ذكرنا هذا. قال ولد والحبيب عبد الله مرض والدي بحمى شديدة جم كنا نحس حرارتها فوق 3 أغطية. لما جاء وقت ورده سمعته يضرب بيده على فخذي يقول قومي يا نفس السوء بتقطعين بي عن وردي. سيد الحبيب عبد الله bin Hasan bin Saleh Al-Bahr. Sekali ayah saya nih Hasan bin Saleh sakit demam tinggi sampai ambruk tidur. Itu diselimutin 3 lapis selimut masih berasa demamnya sampai keluar. Begitu datang waktu wiridnya di malam hari waktu tahajudnya dia pukul pahanya, "Gum, wahai nafsuku yang busuk, bangun. Kamu mau memutusku dari wiridku." Bilang, "Ambil air." Dia ngejerit, "Ya Abdullah, minta air." Dia ambil wudu, dia sholat. Udah selesai wiridnya dia, balik lagi sakit lagi. Datang lagi demamnya. Yaqul hadza Ubad Hadramaut, di antaranya adalah Imam Abdullah bin Hasan bin Saleh. Putranya Hasan bin Saleh. Belajar dari abahnya. Ngewarisin semangat abahnya dalam beribadat Abdullah bin Hasan bin Saleh. Wal Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Subhanallah. Man huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah. Yarju rahmat rabbih. Abdullah bin Hasan bin Saleh. Amma Abdurrahman Mashhur warasikhuna fil ilm. Amma Idris bin Umar wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru maras sihab. Iqra. وذكر الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس في شرح هات حيا حادي أن سيدنا أبو بكر العيدروس العدني قرأ في يوم واحد 70,000 ختمة. Allah, Sayyidina Al-Adni dalam sehari dia baca 70,000 khatmah. 70,000 kali khatam Quran dalam sehari, itu karamat. Waktu dikasih berkah. 70,000 khatam dalam sehari. Allah. Waktunya dikasih berkah oleh Allah Ta'ala. Jangan heran hatta di hari kiamat itu orang melakukan penantian 70,000, 50,000 sana, 50,000 tahun. Tapi dijadikan buat mukmin 50,000 tahun itu seperti nunggu dari zuhur ke asar. Buat aulia wa salihin seperti durasi orang sholat zuhur dan asar. Zuhur 4 rakaat berapa menit? 5 menit. Asar 5 menit. Nah udah segitu, seperti nunggu 10 menit buat mereka. Diriwayatkan di Bukhari hadak Sayyidina Daud beliau membaca Zabur. Zabur sebuah kitab suci yang lebih tebal dari Al-Quran. Itu dia membaca Zabur dari awal sampai akhir dengan kadar seperti orang mengikat pelana di kudanya. Orang kalau ngikat mempersiapkan kudanya itu kan ikat pelana. Berapa jam ngikat pelana? Berapa jam? 2 menit, 3 menit. Taruh pelananya, ikat. Terus pasangin apa namanya nih? Tali apa kendali kuda, ikat. Orang kalau udah biasa perjalanan begitu, paling 5 menit melakukan itu semuanya. Waktu Sayyidina Daud menghatamkan Zabur dari awal sampai akhir dengan kadar itu. Dengan kadar orang mempersiapkan kudanya. Hakadha disebutkan. Iqra. فقال له سيد علوي بن محمد البار وكان حاضرا على هذا من الطي فقال نعم ولكن هذه البركة في العمر الناس يقولون فلان تبارك عمره إن كان شيء مثل هذا. Umur berkah kayak begini. Umur berkah, umurnya berkah dipakai buat begitu. Umur berkah bukan masih muda udah punya mobil mewah, masih muda udah punya apa namanya rumah mewah, masih muda punya duit banyak, punya jabatan tinggi lah.
Umur berkah adalah orang umurnya dipakai buat sholat jamaah. Oh, alhamdulillah tahun ini nggak luput sekalipun sholat jamaah. Ada berkah tahun itu. Alhamdulillah seminggu ini nggak luput sholat jamaah. Berkah minggu itu. Alhamdulillah seminggu ini nggak luput qiyamul lail. Nah berkah. Tuh. Alhamdulillah seminggu ini bainal maghrib wal isya di masjid. Seminggu itu berkah. Tuh. Ada berkah namanya. Tapi orang tuh kalau nambah duit, nah dibilangnya oh itu berkah. Nggak peduli kalau akhiratnya defisit. Ayah. إن كان شيء مثل هذا وإلا فقد يمتحك ما تبارك ونحن تمضي علينا أيامنا وليالينا سدى ولو كنا عمرناها بالخير لكانت خزائن من نور وإن ضاعت في كسب وزر وهو الغالب على الظن فهو الخسران المبين. Allah, ini jam kita, waktu kita jangan dihabisin buat maksiat, buat i'tirat, buat benci, buat dendam. Ayo. ولا تستبعدوا مجاهدة الأولين فإن الذي قواهم قادر على تقويتنا. Jangan dianggap oh itu mustahil, zaman sekarang udah nggak bisa. Yang ngasih mereka kekuatan masih ada. Haula ini wali-wali yang disebutin udah pada mati, udah meninggal. Tapi sang pemberi yang memberikan anugerah itu kepada mereka hidup apa mati? Allah Maha hidup. Wengkanu gadzahabu, mereka para wali-wali mereka udah pergi ke alam barzakh mereka. Lakin alladzi a'tahum, bagi yang memberikan anugerah kepada mereka tetap ada. Hayyun la yamut, mu'ti wa la yazalu yu'ti. Kan kita baca ya Razzaq, ya Mu'ti, di mana itu namanya? Ya Wahhab, ya Mannan, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Mu'ti, ya Muhsin, ya Mutafaddil. Masih gak? Kalau emang udah enggak gitu lagi, ya jangan dibaca. Itu nama, hapus. Tapi kan masih ngasih rezeki, masih ngasih anugerah, masih ngasih kewalian, masih ngasih karamat, masih ngasih segalanya. Ada karamat fil istiqamah. Berharap kepada Allah Ta'ala. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilangnya kalau dulu orang tuh mau duduk di kursi kewalian, antriannya panjang. Banyak orang-orang yang punya kelayakan ngantri. Nanti mau ngantri deh habis mereka. Sama sekarang antriannya sepi. Antriannya sepi. Cuma siapa yang punya kelayakan? Taib hatta nggak punya kelayakan, nunggu dia di pintu. Nunggu di pintu. Asal dia nunggu di pintu ya ntar bajunya nggak layak dilayakkan. Sepatunya nggak pas dikasih sepatu yang pas. Sifatnya nggak pas, kasih sifat yang pas. Yang penting nunggu di pintu, ambil antrian, jangan dibiarin kosong. Nah, udah nggak ngambil antrian, dia mengklaim ngaku-ngaku, saya wali, saya punya, saya bisa, saya. Manidda'a ma laysa lahu hurima an dzalika syai'. Orang kalau mengklaim sesuatu yang dia nggak punya, maka dia bakal diharamkan selamanya daripada hal tersebut. Apalagi ilmunya aulia wa salihin. Jangan main asal ngaku-ngaku. Kualat. Ngaku-ngaku tentang maqamat mereka, tentang ahwalil aulia wa salihin, itu mewariskan su'il khatimah. Matinya su'il khatimah. Orang ngaku-ngaku begitu. المقصود أن نرغب فيه ونتمع ونقصده. قال ادعوني أستجب لكم. قال أهلنا ادعوا فعل دعاء وشرط وأستجب لكم جزاه. خذ هيل بلا كيل ما له نهاية. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أيوة
وصادف في تلك الساعة سائل يسأل بالباب فقال رضي الله عنه ماذا تقولون لو كنا بباب الله مثل هذا سائل ما نروح عنه إلى إن قيل لنا ماشي ما أنا ربي ما رد سائلا أحب الملحين في الدعاء. الحمد لله ما عليه بواب ولا تلقاه نائم ولا ضجران. Ya, ada satu orang pas saat itu ada satu orang pengemis depan pintu minta sesuatu. Bilang, oh. Kata Habib Ali, bagaimana kalau kita yang nunggu di pintunya Allah? Oh, kita nggak bakalan pergi dari itu pintu, melainkan kalau dibilang maafi, nggak ada, habis, nggak ada sedekah, nggak ada duit, nggak ada recehan, habis. Kan kalau pengemis begitu, nggak ada duit, dia jalan, masih. Nah kalau kita duduk di pintunya Allah Taala, apa kita nggak beranjak kecuali kalau dibilang habis, dan Allah nggak bakal bilang habis, ada, gudangnya penuh, nggak bakal bilang habis. Oh, terus juga nggak ada yang ngusir, nggak ada satpamnya, Kalau ente ke rumah hartawan, wih satpamnya mau apa? Ada perlu apa? Pengen apa? Potongan mau ngutang, tidur, lagi jalan, keluar kota, begitu. Tapi Allah nggak ada satpamnya. Wala dibilang lagi tidur, lagi males, lagi sibuk, lah. Allah nerima siapapun juga, bahkan memerintahkan kita panggil, minta, ngemis kepada Allah Taala. Nikmat semuanya dari Allah. Asal kita mau ngerujuk dalam setiap keadaan, syukur sama Allah Ta'ala. Allah tutupin aibnya kita. Sebagaimana Allah Ta'ala tutupin kekurangan kita, minta agar ditutupin. Terus di dunia dan akhirat, orang yang ditutupin aibnya diampunin oleh Allah Ta'ala. Allah ngasih nikmat buat kita. Allah berbaik-baik sama kita. Kayak ada orang sebentar-bentar ngirim hadiah, baru duduk sebentar, tahu-tahu dikirimin lontong, lontong, ya akhir, begitu. Tahu-tahu ntar maghrib kirimin pastel, waduh, habis sholat isya kirimin es, begitu. Mau tidur kirimin buah-buahan, pagi ada yang dikirimin sarapan, waduh, duha dikirimin macam-macam deh. Siang begitu juga. Waduh, baik banget tuh orang. Artinya dia ingin menjalin cinta dengan ngirimin ini hadiah. Nah Allah Ta'ala ngirimin kita apa? Segala-galanya. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dia kasih. Nih, dikipasin kita. Dikipasin. Siapa yang ngipasin? Allah. Disenterin, wah kita bisa baca Allah. Kitab yang di tangan kita nih dari mana? Allah. Pulpen yang kita pakai dari siapa? Allah. Dipakein baju, kasih gamis, kasih jubah, kasih peci. Dari mana? Allah. Disendalin, Allah. Masih ente nyolong sendal orang. Sampai duduk dikarpetin. Disapuin, dibersihin, masih lu ngerumput. Alhamdulillah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Artinya Allah merajut cinta ke kita ini dengan nikmat, nggak berhenti. Terus dijagain kita masih bisa napas. Nggak ada tuh napas, stop dulu. Embargo nafas. 3 menit. Bagaimana kalau kita kasih nggak bisa napas 3 menit, mati. Subhanallah. Allah merajut cinta ke kita ini dengan nikmat yang bertubi-tubi. Kita ngajakin berantem sama Allah Ta'ala. Kita memancing permusuhan kepada Allah Ta'ala dengan kita melakukan pemberontakan, maksiat kepada Allah. Hatta kita maksiat
napas kita nggak diputus. Yang maksiat matanya belekan, enggak. Yang maksiat kupingnya dibikin budak 3 jam, enggak. Yang maksiat sendinya nggak berfungsi seharian, kagak, masih berfungsi, nggak diputus. Lihat coba, kalau ente ada urusan sama manusia langsung boikot pangan, boikot minyak, boikot ini, boikot itu, putus diplomatik, Tapi Allah Ta'ala nggak memutus, nggak dikat. Matahari nyala terus, nggak ada liburnya. Karena manusia pada bandel, matahari kita fungsikan cuma 10%. Kagak, tetap nyampe ke kita. Terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya. Ini hari matahari dibikin telat 3 jam. Enggak. Gravitasi bumi masih berfungsi. Alhamdulillah. Darah masih mengalir di tubuh kita. Hatta misalkan seandainya hukumannya hari ini semua di muka bumi yang maksiat nggak bisa kencing seharian. Tapi enggak, dibikin semuanya bisa berfungsi baik. Ya Allah, ya Allah. Ente fil ma'siyah wal idbar, kaif law aqbalta alaih. Segini kita maksiat, nikmat nggak dikat. Bagaimana kalau kita taat? Anugerah. Allah yahdina fi man hadah, tawallana fi man tawallah, yar'ana fi man ra'ah. Wala syak annu yazidak fi yazidak wa yardak. Lakin waliyadz billah istaghraq hammuna amrul ma'ash. Gatakaffal. Ayo اقرأ. وقد تكفل لنا به المولى وقضاه وقضاه قال بمخرمة الآدمي ما يقع له غير ما قد قضي له لو تعب ما تعب ما زيدوا له فتيله ما زيدوا له فتيله الآدمي ما يقع له غير ما قد قضي له لو تعب ما تعب ما زيدوا له فتيله. والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عبد الله الحداد يقول الشك والوهم رأس الشر والحذر والجد والصبر باب الفوز والظفر والعزم والحزم لا ينجي من القدر سلم هديت لماضي الحكم واصطبر واسأل من الله كشف البؤس والضرر. وقال أيضا قضى من تعالى برزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فريضة فريضة وسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون. لكن النفس مسكينة ما هي دارية لا تزال في الاضطراب ويجي إليك واحد يقول لك كيف بتضيع عيالك بتفعل كذا بتترك كذا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وهل أحد أعول عليك من نفسك كيف تتركها في الجهل ما ضيع نحن إلى الجهل بالله كيف تجهل من خلقك ورزقك ووصل الطعام إليك وأنت في بطن أمك ورزق البهائم والطيور. قال حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أما ترى الطير لتسرح على أرياقها لا مال معها ولا هي تدخل أسواقها تسرح جويعة وتضوي به إلى أحلاقها والإنسان ما هو جاهل هذه النعم لكن بالإجمال لا بالتفصيل ولو عرفنا الله لما تفرقت بنا السبل وبقينا في سبيله عولوا على الجواد الكريم واقصدوه. شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز أقام بصاحبيه على شفاء. قالوا وكانت امرأة تسأل على الأبواب بس عليه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.